Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wiwit. Hari ini kita akan belajar mengenai akar dari persamaan kuadrat. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat itu apa. Bahkan kita juga sudah belajar mengenai akar dari persamaan kuadrat. Nah, masih ingat apa itu persamaan kuadrat? Contohnya misalkan gini, persamaan kuadrat itu pasti ada pangkat duanya ya. Jadi misalkan nih, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Akar dari persamaan kuadrat adalah nilai x yang apabila kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut akan memenuhi nilai dari persamaan tersebut. Jadi, ketika kita masukkan nilai x-nya, hasilnya adalah nilai dari persamaan kuadrat ini. Jadi di sini 0 ya berarti. Nah, contohnya misalkan nih, jika x sama dengan 1, maka kita ganti x-nya dengan 1. Jadi, 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah 6 sama dengan, nah kita hitung, 1 kuadrat 1 kurangi 5 negatif 4 ditambah 6. Oh, hasilnya sama dengan 2. Sama nggak dengan 0? Tidak. Jadi kalau tidak sama berarti 1 bukan akar dari x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Kita cari contoh bilangan yang lain. Misalkan 2. Maka kita ganti x-nya dengan 2. 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Apakah sama? 4 dikurangin 10 negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi kalau seperti ini berarti 2 merupakan akar dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita coba satu persatu, susah kan? Padahal kita akan mencari 2 akar kan? Jadi, untuk mempermudah, ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Nah, hari ini kita akan bahas ketiganya. Jadi perhatikan ya. Yang pertama adalah pemfaktoran. Nah, bagaimana ya kalau pemfaktoran? Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka bentuk umum ini akan kita rubah menjadi bentuk perkalian. Jadi kita buat menjadi 1 per A buka kurung AX ditambah atau dikurangi ya dengan bilangan yang pertama atau P, kemudian buka kurung lagi AX ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang kedua atau Q. Nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, A itu berarti koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu konstanta. Nah, bagaimana cara mencari P sama Q-nya? Nah, berarti untuk mencari P sama Q, kalian cari 2 bilangan yang apabila dikalikan, bilangannya itu hasilnya adalah A dikali C. Jadi kalau dikalikan, itu sama dengan A dikali C. Nah, kalau ditambah, itu nanti sama dengan B. Paham ya? Jadi A kali C itu berarti koefisien X kuadrat sama konstantanya. B itu koefisien dari X-nya. Gimana ya? Nah, kita coba aja yuk. Contohnya yang pertama, x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kita cari A-nya. A-nya berapa di sini? Kalau tidak ada berarti 1 ya. A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 3 di sini ya. Ini A, ini B, ini C. Kemudian kita cari 2 bilangan apabila dikalikan sama dengan AC. Berarti 1 dikali 3 ya. Kemudian apabila dijumlah itu nanti sama dengan BB berarti 4 ya. Di sini kalau dikalikan sama dengan 3, kalau dijumlah sama dengan 4. Bilangannya berapa ya?
Jadi kamu cari gini aja. Berarti kalau dikalikan kan sama dengan 3. Berarti kamu cari faktor dari 3. Berarti di sini 3. 3 itu berapa kali berapa sih? 1 kali 3. Kemudian 3 kali 1 kan. Nah, apabila dijumlahkan apakah sama dengan 4? 1 tambah 3? Iya, 4. Berarti bilangannya 1 dengan 3. Jadi di sini karena di sini A-nya 1, berarti di sini 1 per 1 ya. Atau kalau 1 per 1 nggak perlu ditulis lagi. Di sini berarti A-nya kan 1, berarti 1x. 1x kita tulis x ditambah bilangannya 1 sama 3 ya. X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan nggak perlu ditulis lagi, berarti x ditambah 1 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi di sini x ditambah 1 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan aja ya. Berarti x sama dengan 1 pindah ruas jadi negatif 1. Kemudian x sama dengan 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Jadi akar penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dengan negatif 3 kurung kurangan. Paham? Kita coba contoh yang kedua. Kita coba di sini berarti yang kedua A-nya masih sama dengan 1 ya. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan ya ini ya, negatif 7, C sama dengan 12. Nah, kita cari apabila dikalikan sama dengan negatif 7. Maaf, salah. 1 kali 12 berapa ya? Maaf ya, ini saya coret ya. 1 dikali negatif 1 dikali 12. Kemudian kalau ditambah sama dengan negatif 7. Berarti kalau dikalikan sama dengan 12 ya. Kita cari perkalian yang membentuk 12. Nah, berarti ini 12. 12 itu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Atau karena di sini ada negatif, berarti di sini bisa negatif kali negatif ya. Negatif, negatif. Berarti mana ya yang menghasilkan negatif 7? Iya, ini dia. Negatif 3 tambah negatif 4 adalah negatif 7. Jadi di sini negatif 3 sama negatif 4. Jadi di sini 1 per 1 nggak perlu saya tulis lagi ya. Jadi x tadi dikurangin 3 karena negatif 3, kemudian x dikurangin 4 sama dengan 0. X negatif min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan pindah ruas menjadi positif. Kemudian atau x dikurangin 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dengan 4. Gimana? Paham ya? Contoh yang ketiga, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita coba. Di sini berarti A-nya sama dengan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan ini A ya. B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 6. Jadi kamu cari dua bilangan, apabila dikalikan sama dengan 2 kali 6 berapa? 12. Apabila dijumlah sama dengan 7. Tadi berapa kali berapa ya? Iya, 3 kali 4. Karena 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Berarti kita masukkan, karena di sini A-nya 2, berarti kita buat 1 per A kan tadi, 1 per 2 buka kurung 2x. Di sini berarti nanti 2x juga ya. Berarti 2x kayak kita ambil ditambah 4, kemudian ditambah 3. Ingat di sini karena nanti kita bagi 2, berarti kamu ambil yang bisa dibagi 2 biar tidak koma ya. Berarti sama dengan 0. Jadi yang ini tinggal kita kalikan aja, yang bagian depan aja. Setengah dikali 2x, setengah dikali 4.
setengah kali 2x, oke, x ya. Setengah kali 4, 2, berarti x tambah 2. Kemudian 2x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti di sini akarnya x tambah 2 sama dengan 0, atau 2x ditambah 3 sama dengan 0. X berarti kita pindah x sama dengan negatif 2, atau 2x kita pindahkan ke sini kan, sama dengan 3 nya kita pindah ruas menjadi negatif 3, berarti x sama dengan, kita bagi ya, negatif 3 per ini, oke, per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3 per 2. Itu gampang ya. Contoh yang keempat, oke, biar lebih paham lagi, jadi saya kasih contohnya 4 kali ya. 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 6, berarti di sini a nya sama dengan, iya, 3, b nya sama dengan, oke, negatif 7, c nya sama dengan negatif 6. Berarti kita cari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan a kali c ya. 3 dikali negatif 6 berapa? Iya, negatif 18. Kalau dijumlahkan sama dengan negatif 7. Kalau negatif berarti perkaliannya itu yang satu positif, yang satu negatif kan. Negatif 18 berarti negatif 1 dikali 18, bisa negatif 2 kali 9, oke. Kemudian negatif 3 dikali 6 biar menghasilkan negatif 18. Berarti ada lagi nggak? Kayak negatif 6 ya, kita balik, dikali 3, kemudian negatif 9 dikali 2, kemudian negatif 18 dikali 1. Kita cari mana yang kalau dijumlahkan sama dengan 7. Di sini kalau dijumlahkan sama dengan 7. Oh ya, kita harus memilih negatif 7 ya. Ini kalau dijumlahkan sama dengan negatif 7, berarti mana yang dipilih? Iya, negatif 9 dengan 2. Jadi karena di sini 3, berarti 1 per 3. Di sini 3x, kemudian nanti 3x juga ya, sama dengan 0. Berarti di sini kita ambil, oke, negatif 9 di sini ditambah 2. Jadi ini dapat dari sini ya. Kemudian kita kalikan, sepertiga kali 3x, oke, x sepertiga kali negatif 9, negatif 3, kemudian 3x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x dikurangi 3 sama dengan 0, atau 3x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, kita pindah ruas, negatif 3 pindah ruas jadi 3, oke, atau 3x sama dengan pindah ruas menjadi negatif 2 ya. Berarti x sama dengan negatif 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaian adalah, oke, negatif 2 per 3, 3. Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa kalau kita mencoba ya. Kemudian, nah, bagaimana jika x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0? Berarti di sini a-nya sama dengan 1, oke ya. B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 1. Cari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan 1 dikali negatif 1 ya. Berarti negatif 1 apabila dijumlahkan sama dengan 2. Berapa ya? Negatif 1 itu kan berarti 1 kali negatif 1 aja kan. Kalau dijumlahkan 2 tidak? Tidak. Nah, gimana caranya ya? Nah, kalau kayak gini berarti kita nggak bisa menggunakan pemfaktoran, karena kan tidak bisa kita nggak bisa cari dua bilangannya kan. Nah, berarti kalau kayak gini kita mencari dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna
dan dengan rumus ABC. Nah, apa itu Bu? Rumus ABC sama kuadrat sempurna. Nah, kita coba ya. Cara kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, pertama kita rubah dulu bentuk umum dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Ingat ya. Jadi nilai A-nya sama dengan 1. Jika A-nya itu bukan 1, berarti kita bagi dengan nilai A tadi. Kemudian kita tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisiennya, koefisien X atau nilai B-nya ya. Kemudian yang ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan itu disederhanakan. Nah, coba ya. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti udah benar ya. Kemudian kita rubah dulu. Enaknya kita rubah konstantanya ke sebelah kanan ya. Oke, bentar. Berarti di sini A-nya udah 1, berarti udah aman ya. Jadi kita rubah dulu X kuadrat ditambah 2x. Kita rubah ke sebelah kanan, berarti sama dengan 1. Oke ya. Kan di sini 0 ditambah 1 kan? Sama aja ya. Ditambah 2x sama dengan 1. Berarti yang kedua tadi ditambah setengah dari koefisien B. Koefisien X kan? Berarti ditambah setengah dari setengah kuadrat ya, ditambah 2x ditambah setengah dari 2, kemudian dikuadratkan sama dengan 1 ditambah setengah dikali 2 kuadrat. Jadi sama-sama ditambah ini ya. Oke, berarti di sini X kuadrat ditambah 2x ditambah berapa nih? Oke, 1 kuadrat ya, sama dengan 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, di sini kita ambil. Jadi X kita ambil. Jadi nanti gini loh. Ketika kita kuadratkan pasti akan berubah menjadi X kuadrat tambah 2x tambah 1 kuadrat. Coba ya. X kuadrat oke. 2 kali X kali 1 2x ya. 1 kuadrat sama kan? Jadi kita tinggal ngambil ini aja. Gampang kan? Sama dengan 1 tambah 1. Oke, 2 ya. Jadi tinggal kita rubah. Berarti X ditambah 1 sama dengan plus minus dari akar 2. Jadi X ditambah 1 kita menggunakan yang positif, ditambah akar 2, kemudian atau X ditambah 1 kemudian dikurangin dari akar 2. Gitu, berarti X sama dengan negatif dari 1 ditambah akar 2, kemudian X sama dengan di sini berarti kita pindah, berarti di sini negatif 1 ininya tambah ya, ditambah akar 2 itu, atau ini kalau misalkan mau 1 per 1 berarti negatif 1 dikurangin akar 2 gitu, sama aja. Jadi himpunan penyelesaiannya yang pertama negatif 1 dikurangin akar 2, kemudian yang kedua negatif 1 ditambah akar 2 gitu ya. Bisa insya Allah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua berarti di sini 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya itu lebih dari 1. Berarti kita bagi dulu ya. Kita bagi semua dengan koefisien dari A. Koefisien dari X kuadrat berarti kita bagi 2. Berarti di sini saya buat per 2 ya. Per 2. Jadi 2 bagi 2 habis ya, X kuadrat ditambah 7 per 2x
ditambah 3/2 sama dengan 0. Habis itu kita rubah kan, kita rubah ke sebelah kanan, berarti X kuadrat ditambah 7/2X sama dengan negatif 3/2. Kemudian berarti di sini X kuadrat ditambah 7/2X ditambah tadi setengah dari 7/2 ya, kemudian dikuadratin sama dengan negatif 3/2 ditambah setengah dari 7/2 kemudian kuadrat. Berarti di sini 7/4 ya. Berarti di sini X kuadrat ditambah 7/2X ditambah 7/4 kuadrat. Sama dengan negatif 3/2 ditambah 7/4 kuadrat. Berarti di sini kita pakai X plus 7/4 kuadrat ya. Kemudian sama dengan negatif 3/2 ditambah kita kuadratin, berarti 49/16. Kita taruh di sebelah sini ya. Berarti di sini X ditambah 7/4 kuadrat sama dengan negatif 3/2 ditambah 49/16. Berarti kita samakan ya, kita buat per 16. Berarti 16 bagi 2 8 kali negatif 3, negatif 24 ditambah 49. Berarti X ditambah 7/4 kuadrat berarti berapa nih? 25/16. Berarti kita cari, berarti X ditambah 7/4 sama dengan plus minus akar dari 25/16. Berarti X ditambah 7/4 itu sama dengan akar dari 25 berapa? Berarti ini plus minus ya. Akar dari 25 itu 5, berarti akar dari 16 4. Berarti kita cari nih. Berarti X1 sama dengan negatif 7/4, ini benda luas ya, ditambah dengan 5/4. Berarti hasilnya negatif 2/4 atau negatif 1/2. Kemudian X2 nya berarti negatif 7/4 dikurangi 5/4, berarti negatif 12/4 berapa? Negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah iya, negatif setengah dengan negatif 3. Di negatif 3 dengan negatif setengah. Bisa ya? Nanti kalau dicoba pasti bisa. Kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah rumus ABC atau rumus kecap. Jadi kalau rumus ABC, kalian tinggal memasukkan nilai A, B, dan C nya itu ke dalam rumus. Nah, rumusnya adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Jadi misalkan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Ketika kita masukkan ke dalam rumus X12 atau rumus kecap tadi ya, kita cari dulu. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 1. Berarti X1 2 sama dengan negatif B, berarti negatif 2 plus
minus akar dari B-nya tadi. Oke, 2 kuadrat dikurangin 4 kali A1 ya, kali C negatif 1 per 2 dikali 1, berarti negatif 2 plus minus 4, negatif 4 dikali negatif 1 berarti plus 4 ya, plus 4 per 2 berarti negatif 2 ditambah, maaf, C nya tadi negatif 1 bener ya, A nya 1 berarti oke bener, berarti di sini 4 tambah 4 akar 8 ya, per 2. Nah ini bisa kita rubahkan, akar 8 itu kan berarti 2 akar 2 ya. Oke, per 2. Kalau kalian lupa, maksudnya gini, akar 8 kan akar 8 nggak ada ya, jadi di sini kan 4 dikali 2, 4 kalau kita keluarkan berarti 2 akar 2 gitu ya. Jadi berarti X1 2, jadi di sini X nya X1 itu menggunakan yang tambah, X2 menggunakan yang kurang, jadi X1 nya negatif 2 ditambah 2 akar 2 per 2. Nah di sini kan semua bisa, di sini semua mengandung 2 kan, jadi bisa kita coret, berarti di sini negatif 2 bagi 2 negatif 1, 2 bagi 2 1 ya, berarti per akar 2. Kemudian X2 nya berarti negatif 2 dikurangi 2 akar 2 per 2, berarti negatif 2 bagi 2 negatif 1, kemudian negatif 2 akar 2 bagi 2 berarti negatif akar 2. Jadi sama ya, HP nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 ditambah, maaf, akar 2, kemudian yang kedua negatif 1 dikurangin akar 2. Itu lebih gampang kan? Oke, yang kedua contohnya berarti di sini kita cari dulu A, B, dan C-nya ya. A-nya di sini, oke, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 3. Berarti kita masukkan ya, tadi rumusnya X12 sama dengan min B, berarti min 7 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 7 kuadrat dikurangin 4 kali 2, A nya 2 ya, kali 3 per 2 kali A, di 2 kali 2 berarti negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat 49 dikurangin 4 kali 2 8 kali 3 24, berarti kurangin 24 per 4. Jadi negatif 7 plus minus akar dari 25 per 4. Akar dari 25 berapa? Oke, 5 ya, 5 per 4. Jadi berarti di sini X1 nya kita menggunakan yang plus, berarti negatif 7 ditambah 5 per 4. Negatif 7 tambah 5 negatif 2 per 4, berarti negatif 1 per 2. Kemudian X2 nya berarti kita menggunakan yang kurang, per 4, jadi negatif 12 per 4, jadi negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dengan negatif 1 per 2. Itu bisa ya, gampang kan? Nah jadi terserah kalian ya mau menggunakan cara yang mana dari ketiganya, itu gunakan yang paling mudah aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar.